Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini, saya akan memperagakan bagaimana membuat video interaktif menggunakan H5P yang sudah terembed di LMS Moodle. Pertama, kita buka dulu kelas yang ingin kita tambahkan video interaktif. Kemudian jangan lupa kita turn editing on terlebih dahulu. Nah, kemudian kita cari pertemuan yang mana yang akan kita tambahkan. Misalkan saya akan masukkan di pertemuan 15. Di sini kita pilih add an activity or resource. Kemudian kita pilih all. Nah, di sini kita perlu mencari simbol atau logo H5P Interactive Content yang berwarna hitam. Kita klik. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memasukkan deskripsi jika memerlukan deskripsi yang ingin ditampilkan. Nah, jika sudah diisi bagian deskripsinya, kita bisa pilih opsi apakah display description on course page, apakah deskripsi ini akan ditampilkan atau tidak. Jika ingin ditampilkan, kita tinggal di checklist. Kemudian di sini editor H5P-nya sudah terbuka. Begini tampilannya, Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan ini kita akan membuat satu interaktif video. Kita perlu klik pada bagian interaktif video. Nah, interaktif video ini tipsnya bisa dikerjakan melalui dua jenis Bapak Ibu. Yang pertama, kita bisa meng-add videonya di sini menggunakan cara upload video file. Jadi kita unggah file videonya dengan catatan ini agak memberatkan LMS ya mungkin. Yang kedua, ada cara paste YouTube link. Nah, pada tutorial kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana jika kita menggunakan cara yang menginsert URL video. Di sini sudah ada satu video yang sudah saya siapkan di YouTube, kemudian saya tinggal klik kanan, kemudian salin URL video, kemudian kembali ke LMS kita tempel di sini, kemudian kita klik insert. Nah, setelah sudah terunggah di sini, kita akan masuk ke bagian tab sebelah kanan Add Interaction. Pastikan videonya sudah muncul, dan ini merupakan video yang tadi saya copy URL-nya. Baik, di sini kita akan mencoba bagaimana menambahkan kuis pilihan ganda atau soal pilihan ganda yang terembed di video kita atau yang menempel di video kita, dan juga tentunya nanti bagaimana cara supaya mahasiswa tidak bisa men-skip atau mempercepat video pembelajaran ini. Nah, cara pertama kita akan membuat soal terlebih dahulu, Bapak Ibu. Nah, pertama kita perlu memposisikan terlebih dahulu ke menit yang keberapa pertanyaan itu muncul. Jadi kita bisa sambil putar dulu videonya sambil kita sesuaikan. Nah, misalkan pada detik ke-34 ini kita akan menambahkan soal pilihan ganda. Kita perlu mencarinya di bagian atas. Di sini Bapak Ibu, kita pilih yang multiple choice. Pilih. Di sini Bapak Ibu ada dua pilihan tampilan. Yang pertama tampilan button. Button itu dia munculnya akan dalam bentuk tombol, sehingga hanya tombol kecil yang diklik baru akan muncul pertanyaan, atau yang tipe poster. Kalau tipe poster itu pertanyaannya langsung muncul menutupi videonya. Nah, jika kita pilih poster, otomatis pause videonya akan on. Jadi tandanya ketika pertanyaannya muncul, videonya akan terpause otomatis. Nah, kalau di button ini, kita bisa optional, kita bisa misalkan tidak di pause videonya, tetap bisa jalan, itu preferensi dari Bapak Ibu masing-masing. Nah, pada contoh kasus kali ini saya mau button, tapi di pause videonya. Nah, display time-nya kita bisa lihat pada detik ke-34 sampai ke-44. Nah, di sini kita boleh memberi label yang muncul di icon interaksinya. Misalkan kita tulis labelnya di sini quiz. Kemudian title-nya atau judulnya akan saya beri judul soal 1. Nah, di sini question, Bapak Ibu silakan ketikkan pertanyaannya. Nah, di sini ada available option, maksudnya adalah opsi jawabannya. Ini opsi 1, ini opsi 2, dan jika misalkan Bapak Ibu ingin menambah opsi,
kita tinggal klik add option. Misalkan di sini saya mau membuat 3 opsi jawaban, jadi ini opsi 1 saya isi dulu. Nah, kalau mau menambahkan opsi, Bapak Ibu tinggal klik add option. Sini kita tinggal isikan teksnya. Oke, Bapak Ibu kalau sudah ditulis semua opsi jawabannya, jangan lupa Bapak Ibu klik yang mana jawaban benarnya. Kita klik bagian yang correct. Baik, di sini kita sudah punya 3 opsi. Kalau mau ditambah, tinggal klik add option kembali. Di sini ada behavioral setting yang mungkin Bapak Ibu mau setting, boleh. Misalkan apakah boleh jika mahasiswa kita mencoba ulang retry button. Jadi kalau ini di checklist berarti boleh. Kemudian enable show solution button, ini boleh. Question type-nya apakah automatic, multiple choice atau radio button. Misalkan otomatis berarti kita bawaan dari sistemnya. Kemudian di sini jawabannya bisa di random. Kalau sudah kita isi semuanya, kita klik done. Nah, di sini karena saya modelnya button, dia akan tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Yang ketika diklik, dia akan nanti membuka soal dan opsi jawabannya. Kemudian kita sekarang akan mencoba membuat kuis yang kedua dengan tampilan poster ya Bapak Ibu. Misalkan saya posisikan dulu di bagian ini. Nah, misalkan di sini Bapak Ibu kembali klik yang bagian multiple choice. Kemudian di sini kita pilih coba yang poster. Nah, otomatis langsung terpaus ya Bapak Ibu. Tinggal di sini ditulis title-nya. Misalkan soal 2. Di sini Bapak Ibu silakan kembali tuliskan pertanyaan dan juga opsi jawabannya. Nah, jika Bapak Ibu sudah mengisi pertanyaan dan juga opsi jawabannya, kita bisa langsung saja klik done. Nah, beginilah tampilannya Bapak Ibu jika model poster yang kita pilih. Di sini kita juga bisa mengcustom seberapa lebar tampilan posternya atau tampilan dari pop-up pertanyaan yang sudah kita buat. Nah, di sini kita sudah punya 2 soal. Misalkan Bapak Ibu ingin menambahkan kembali atau menambahkan lagi soal-soal yang lain, Bapak Ibu tinggal mengulang langkah yang sama, jadi diposisikan terlebih dahulu ke detik atau menit keberapa, kemudian tinggal kita pilih multiple choice. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana men-setting video ini supaya mahasiswa tidak bisa mempercepat ketika menonton video ini. Caranya ada bagian behavioral setting. Di sini ada pilihan yang Bapak Ibu bisa custom. Nah, kalau untuk setting bagaimana supaya mahasiswa tidak bisa mempercepat atau memundurkan videonya, ada pada menu disable navigation ini Bapak Ibu. Jadi di sini kita bisa pilih apakah forward, maksudnya mahasiswa tidak bisa mempercepat tapi bisa mengakses atau mengulang videonya yang sebelumnya, atau forward and backward. Nah, pada kasus ini misalkan saya setting forward saja, jadi mahasiswa bisa mengulang ke sesi sebelumnya atau ke menit sebelumnya, tapi tidak bisa mempercepat. Kalau sudah, kita bisa langsung lanjut saja ke bagian activity completion. Nah, di sini kita perlu mengatur supaya activity completion ini atau aktivitas ini ditandai sebagai aktivitas mahasiswa yang harus dilakukan. Jika sudah dilakukan itu akan otomatis terchecklist ketuntasannya di LMS. Kita perlu pilih show activity as complete when condition are met. Nah, apakah mahasiswa hanya perlu melihat saja atau perlu melihat dan mendapatkan penilaian untuk menuntaskan aktivitas ini. Kalau Bapak Ibu mau menerapkan passing grade, silakan, nanti Bapak Ibu bisa disetting passing grade-nya. Nah, jika sudah Bapak Ibu, kita akan coba save and display. Nah, beginilah tampilan
video interaktif yang tadi sudah kita buat bersama-sama. Mari kita preview apakah betul fitur untuk memforwardnya sudah disable, kemudian apakah soal-soal yang kita ketikkan, kita masukkan betul-betul sudah muncul. Nah, contohnya ini saya akan percepat. Nah, di sini akan ada keterangan navigation forward is disabled. Jadi tidak bisa kita percepat. Mahasiswa tidak akan bisa mempercepat videonya ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita simak apakah betul-betul kuis yang sudah kita ketikkan muncul dengan baik atau belum. Di sini ada tanda bulatan, tandanya ada kuis atau aktivitas di detik itu. Nah, ini contohnya untuk kuis. Karena tadi yang model button, kita harus klik dulu untuk memunculkan soalnya. Kemudian kita akan coba jawab di sini. Nah, kalau sudah betul bisa langsung continue. Kita akan klik continue, maka otomatis videonya akan terputar kembali. Pertanyaan yang kedua, ini tadi yang kita setting poster. Nah, misalkan di sini saya akan jawab yang salah ya, Bapak Ibu. Nah, kalau salah, karena tadi button untuk retry-nya kita enablekan, jadi kita bisa ulang. Atau kita bisa ulang, contohnya misalkan kita ulang. Tetap jawab yang salah, kita cek kembali. Nah, akan tetap salah. Nah, sampai jawabannya betul. Ketika jawabannya sudah betul, kita baru bisa continue kembali. Nah, itulah Bapak Ibu tutorial untuk membuat video interaktif menggunakan H5P yang sudah terembed di Moodle. Selamat mencoba dan semoga tutorial ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.